Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Sobrisar Alvaris Nasution dari SMA Negeri 1 Kisaran. Kali ini saya akan mempersembahkan penelitian yang berjudul Percaya Diri atau Percaya Horoskop, menguak pengaruh horoskop terhadap optimisme remaja generasi Y. Pendahuluan. Alasan saya meneliti hal ini karena horoskop atau zodiak masih mendapat banyak perhatian di masyarakat, walaupun belum terbukti secara ilmiah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai akun media sosial dengan konten ramalan bintang atau horoskop yang sebagian besar pengikutnya adalah remaja. Masa remaja yaitu umur 13-18 tahun, dan saat ini remaja berada pada generasi Y. Masa remaja penuh dengan konflik yang menyebabkan remaja mengedepankan egonya sendiri dan cenderung mudah terpengaruh. Hal ini berpotensi memunculkan gejolak stres bagi remaja generasi Y. Apalagi jika ternyata horoskop yang sering dibaca dapat menurunkan tingkat optimisme yang dibutuhkan agar tidak stres dan depresi. Oleh karena itu, dikhawatirkan remaja generasi Y terpengaruh dampak negatif dari horoskop, terkhusus dalam penurunan optimisme. Sehingga diperlukan penelitian mengenai pengaruh horoskop terhadap optimisme remaja generasi Y. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, menguji pengaruh horoskop terhadap optimisme remaja generasi Y. Kedua, menguji korelasi antara tingkat kepercayaan terhadap horoskop dengan perubahan optimisme remaja generasi Y. Ketiga, mengetahui apakah pria atau wanita yang lebih mengalami peningkatan optimisme setelah membaca horoskop. Metode penelitian. Penelitian ini dimulai pada 22 Desember 2020 sampai dengan 28 Februari 2021. Penelitian dilaksanakan secara online menggunakan Google Form. Teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode angket dalam bentuk Google Form dan disebarkan melalui WhatsApp. Angket atau kuesioner digunakan untuk mendapatkan data kualitatif, data kuantitatif, dan mendapatkan gambaran secara mendetail mengenai horoskop dan pengaruhnya terhadap optimisme remaja generasi Y. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah 114 pelajar SMP dan SMA di wilayah Kabupaten Asahan dan sekitarnya. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu melalui angket atau kuesioner. Kemudian sumber data sekunder untuk memperkuat dan mendukung data primer. Metode pengolahan dan analisis data. Metode pengolahan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis data pada penelitian ini adalah analisis data primer dan analisis data sekunder yang kemudian dihubungkan agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian, diperoleh data bahwa 90% responden tidak mempercayai horoskop dan 10% responden mempercayai horoskop. Kemudian, ditemukan data saat diberikan pernyataan negatif mengenai horoskop dan optimisme, 17 responden tidak setuju, 73 responden sangat tidak setuju, 19 responden biasa saja, 1 responden setuju, dan 4 responden sangat setuju. Namun, hal ini bertolak belakang saat diberikan pernyataan positif mengenai horoskop dan optimisme. Sebanyak 18 responden sangat setuju, 29 responden setuju, 29 responden biasa saja, 11 responden tidak setuju, dan 27 responden sangat tidak setuju. Lalu, ditemukan data bahwa 14 dari 41 pria atau sebesar 34% mengalami peningkatan optimisme setelah membaca. Sebanyak 33 dari 73 wanita atau sebesar 45% mengalami peningkatan optimisme setelah membaca horoskop. Kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berubahnya optimisme remaja generasi Y dipengaruhi oleh sifat yang ada di dalam horoskop. Saat ramalan horoskop bersifat negatif, horoskop tidak akan mempengaruhi optimisme remaja generasi Y. Sebaliknya, saat ramalan horoskop bersifat positif, horoskop akan memengaruhi bahkan meningkatkan optimisme remaja generasi Y. Kemudian, tidak ditemukan korelasi antara tingkat kepercayaan terhadap horoskop dengan perubahan optimisme remaja generasi Y. Selain itu, wanita cenderung lebih mengalami peningkatan optimisme setelah membaca horoskop yang bersifat positif dibandingkan pria. Saran, diharapkan remaja generasi Y dapat lebih bijak dalam menanggapi hal non-ilmiah seperti horoskop, agar optimisme remaja tetap terjaga dalam mencapai kesuksesan dan membawa dampak yang baik pada masyarakat. Sekian penelitian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.